Presiden Joko Widodo kesal dengan adanya tudingan bahwa istana mengintervensi pemilu. Presiden mengaku heran dengan tudingan itu karena menurutnya hal itu bukan urusan presiden. Mengapa tudingan itu muncul, saudara? Dan apakah presiden sudah tidak netral menjelang pemilu 2024? Kita akan tanyakan pada politisi PDI Perjuangan, ada Deddy Sitorus, kemudian juga ada juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan juga Direktur Eksekutif Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gun Gun, kalau Anda melihat apa yang muncul atau sinyal-sinyal yang muncul dari Presiden Jokowi dalam beberapa mungkin pekan bulan terakhir ini menunjukkan ia melakukan atau ada sinyal intervensi? Kami berharap tentu bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beliau mengusung politik negarawan. Politik yang memberikan pesan untuk merangkul. Mas Gun, mohon maaf, saya Pak Khalid. Ini yang harus kita. Pak Khalid, tahan dulu. Saya ke Pak Gun dulu, Pak Khalid. Saya ke Pak Gun dulu. Pak Gun, bagaimana Anda melihat? Saya melihat begini, Mbak Nilo. Ini bagian dari pengelolaan isu dan manajemen konflik ya, yang tentu terhubung dengan ragam peristiwa yang dibaca dengan perspektif yang berbeda-beda. Jadi saya melihat pernyataan Pak Jokowi harus ditempatkan dalam konteks manajemen privasi komunikasi. Jadi ini kan tidak menyebut nama, tidak menyebut partai begitu ya, tetapi ini bisa dibaca sebagai defensif, cara defensif untuk kemudian awal mengantisipasi ya ragam tuduhan yang kemudian sebenarnya menempatkan Pak Jokowi dan Istana dalam pusaran kepentingan pemilu 2024. Kenapa kemudian saya pikir ya banyak pihak yang kemudian mulai mengemukakan isu ini. Ada tiga alasan dalam bacaan saya. Pertama alasan politis, ya, kemudian yang kedua motif, kemudian yang ketiga psikopolitis. Kalau dari sisi aspek politis tentu karena Pak Jokowi dibaca oleh banyak pihak punya instrumen kekuasaan. Ya, dan itu masih efektif sampai 2024, sehingga kemudian kumulasi kuasa dari Pak Jokowi. Nah, tadi saya setuju dengan Bang Deddy bahwa sebenarnya dalam banyak hal kekuasaan tidak boleh dipergunakan semena-mena, dan itu harus menjadi komitmen Pak Jokowi juga dan ujian kesejarahan. Apakah kemudian posisi Pak Jokowi bisa kemudian mau dan mampu untuk kemudian mengelola bukan hanya dirinya tapi circle-nya untuk tidak kemudian. Tapi begini Mas Gun Gun, apa yang muncul sekarang dari Pak Jokowi, Anda membaca itu adalah bentuk intervensi, baik itu ke tidak lolosnya partai politik lah, soal capres lah, Anda membaca ada sinyal intervensi itu? Ya, ini basisnya kan harus data, tidak boleh kemudian asumsi yang terlalu liar, jadi evidence based ya, dan itu kemudian para pihak yang kemudian punya asumsi itu wajib membuktikan juga dengan data-data supaya kemudian ruang publik kita kemudian tidak dipenuhi dengan hal yang asumsi spekulatif gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga harus dipahami publik ya, terutama yang di luar circle-nya Pak Jokowi, itu melihat Pak Jokowi juga punya motif kan, terutama estafeta kekuasaan, terutama jelang 2024. Nah, yang terakhir itu aspek psikopolitis karena memang ada bacaan Pak Jokowi memberi endorsement politik belakangan meskipun ya strateginya itu komunikasi equivokal, jadi komunikasinya tidak terlalu jelas, tetapi punya politik asosiatif pada beberapa pihak, terutama misalnya sebut aja capres ya. Baik Mas Gun Gun, kalau Anda merasa pemerintah harus gimana ini supaya tidak dianggap tidak netral? Ya, jangan punya indikasi kemudian timpang ya dalam memosisikan diri, itu yang paling penting. Kenapa? Karena ingat Pak Presiden, Pak Jokowi sebagai presiden melekat pada dirinya itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi dalam konteks pemilu memang harus menunjukkan strong message, pesan yang kuat kepada halayak bahwa Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan itu mampu berdiri di atas semua kelompok, terutama yang berkompetisi. Nah, masalahnya adalah kan dalam beberapa hal Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk kemudian mengendorse satu atau mungkin dua kekuatan baik di Pilpres maupun di Pileg, sehingga kemudian itulah yang kemudian jadi bacaan publik. Baik, Mas Gun. Data-data yang bisa menguatkan apakah Jokowi itu kemudian melakukan instrumen kekuasaan atau tidak. Kita bisa tangkap apa yang Mas Gun Gun sampaikan. Terima kasih Mas Gun Gun Herianto, Direktur Eksekutif dari Political Literacy, dan ada tadi Pak Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, dan juga juru bicara PKS Muhammad Khalid. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.